Nah, saya baca berita hasil survei. Mungkin Pak Fahri juga sudah baca ya. Lembaga Studi Pendidikan dan Kebangsaan Yogyakarta. Nah, menariknya responden itu tidak disodorkan nama. Tapi responden yang menyebut nama. Dan nama Pak Fahri itu muncul di situ. Nah, apa Pak Fahri punya keinginan maju sebagai capres? Atau ada minat ini Pak Fahri? Ada dua hal yang penting menurut saya yang perlu dibaca ya. Pertama, saya tidak mengenal itu lembaga surveinya. Karena juga basis dari survei biasanya Jakarta. Ini kalau Jogja perlu dilacak juga apakah agak berbau timur itunya itu, ya suaranya itu. Jadi kalau saya menganggap secara teoritis sebenarnya harusnya memang orang yang punya kualifikasi berpolitik ini dari bawah sampai ke atas itu punya chance untuk memimpin bangsa ini gitu. Jadi itu satu soal. Saya menilai apa yang tidak saja terjadi pada saya tapi pada banyak orang. Jadi seharusnya orang-orang yang meniti karirnya sebagai aktivis, sebagai pemikir, sebagai public intellectuals, sebagai orang bahkan melaluinya tanpa cacat lah, katakanlah kayak begitu ya. Harusnya itu ada dalam survei gitu. Nah, yang kedua saya kira saya punya kritik terhadap sistem. Jadi kalau orang tuh ya dengan segala maaf, saya sebenarnya tidak tertarik dalam pengertian saya kalau orang tuh punya survei yang objektif ya saya senang aja gitu. Orang tuh mengenal saya paling tidak karena investasi seorang politisi kita nggak usah hindari, memang dia harus dikenal sebagai orang baik, calon pemimpin gitu. Jadi di satu sisi it's okay begitu. Tapi sisi yang lain saya tahu ini ada sistem. Nah, yang menarik menurut saya ini kan Pak Fahri ini kan tidak ada atributnya terpasang di mana-mana, bahkan di NTB tiba-tiba namanya disebut. Ya itu dia, nggak, tapi sekarang kan atribut itu kan pindah ke sosial media kan. Jadi memang sebenarnya nih yang pasang-pasang baliho ini sebenarnya salah belanja lah kira-kira gitu. Ya artinya kalau dia mau investasi ya dia investasi intelektual sebenarnya. Tunjukkan bahwa Anda mampu memikirkan republik ini, itu yang paling penting sebenarnya. Nah, maksud saya tadi saya kritiknya itu yang gini, yang soal kedua adalah kritik saya. Sistem ini kan kacau sebenarnya. Bagaimana cara kita mau menjadi calon presiden itu kan tidak ada rutenya. Seolah-olah kita ini dispekulasikan oleh survei, lalu kemudian orang-orang ini tangga untuk menjadi calonnya itu nggak jelas. Nggak jelas karena apalagi sekarang ketika threshold-nya itu masih dipegang oleh partai-partai besar, yaitu 20%, maka sebenarnya semua orang yang ada dalam survei itu sebenarnya ngawur aja gitu. Artinya itu Ngawurnya sebenarnya di mana ini? nggak ada gunanya, buat apa gitu. Karena kita nggak punya tangga untuk itu. Kita sebagai politisi, ya kan, hanya karena mungkin nggak punya uang, iklannya kurang, ya kan, tidak ada hubungan kita dengan partai politik. Partai politik tidak menyelenggarakan konvensi. Kita tidak menyelenggarakan debat yang panjang. Nanti kan tiba-tiba aja ini kan kalau kita hitung nih. Kan ada partai politik yang juga misalnya melakukan konvensi. Cuman orangnya dibatasi enggak itu? Atau Itu dia, diatur? konvensi nggak ada dalam aturan. Kalau di Amerika itu kan konvensi ada dalam aturan. Partai politik, Anda mau menarik capres, begini caranya. Anda bikin konvensi. Caranya uji itu calon dari tingkat bawah. Tek gitu. Nanti misalnya, ya kan, partai apa dari NTB menguji orang-orang. Tek masuk nama NTB ke pusat. Dari pusat itu nanti konvensi lagi, debat di sana gitu. Lalu kemudian menjadi dua, ya. Kalau dalam sistem Amerika itu, yang dua itulah nanti terakhir diuji. Karena hanya ada dua partai pengaju kan, Partai Republik dan Partai Demokrat. Meskipun ada calon independen di sana, tapi calon independen itu susah. Nah di kita ini kan nggak ada caranya. Bagaimana caranya coba? Kita nggak tahu. Nanti tiba-tiba ada partai sekongkol 1-2 orang ketua umum duduk di situ, ada biaya berapa katanya gitu. Ini ada teman nih mau biayain, tapi mintanya segini. Lah kemudian yang tiba-tiba itulah tadinya nggak pernah disurvei Sandiaga Uno, ya kan? Nggak pernah disurvei Ma'ruf Amin. Ini yang gagah-gagah ini dulu, ya kan? Kayak kawan kita ini Pak Dahlan Iskan menang konvensi Partai Demokrat. So what? Dia nggak dapat apa-apa.
Nah, ini yang menurut saya, makanya saya terus terang, tadi yang pertama saya apresiasi survei kayak begitu. Iya. Tapi saya tahu juga ini kacau. Makanya kan saya sering bilang, Anies Baswedan, Ganjar ini kan yang digadang-gadang tiap hari ini kan. Iya, iya. Ya, sebagiannya juga oleh spekulan. Sebagiannya juga oleh orang yang mempromosikan mereka dari belakang, lalu fundraising, diam-diam begitu, nama ini diangkat. Tapi ini kan nama-nama yang, tidak mungkin didukung. Karena kan begini, nanti 20%. Partai 20%. Ya. 20% sudah dipegang satu oleh PDIP. Kemungkinan dugaan saya PDIP dan gengnya itu sudah pegang 2 kartu. Sudah pegang 2 kartu. Kalau PDIP and the gang sudah pegang 2 kartu, sebenarnya di sebelah sana tinggal 1. Karena nggak mungkin sisanya itu dibagi 2 sempurna. Parti sudah diambil agak banyak, berarti sisanya tinggal 1. Jadi dugaan saya nanti ini ada 3 calon, kalau 20% threshold, yang 2 calon tuh udah 2 kartu tuh udah di kantong satu pihak, yang pihak ini berkepentingan supaya siapapun yang terpilih nanti itu adalah dia. Lalu di kantongnya ini tinggal 1 kan? 1 ini diusahakan supaya ini orang bukan liar, ini sahabat. Sehingga kalau bisa cuma 2. Ini saya keluarkan 1, ini 1 jadi 2. Dan 2 ini siapapun yang menang, kita juga lah. Seperti yang terjadi sekarang. Kita berkelahi rakyat ini untuk presiden dan wakil presiden yang kita anggap berbeda. Tapi tiba-tiba orang itu nggak punya prinsip, tiba-tiba masuk aja dalam satu kabinet. Dan merasa bahwa dia dengan presidennya itu tidak ada bedanya. Terus kenapa kemarin Anda menggalang ini kekuatan sebanyak ini, padahal Anda sebenarnya nggak tahu beda antara Anda dengan yang Anda lawan kemarin. Ini semua anomali yang diciptakan dari ketiadaan sistem. Kalau ambang batas pencalonan presiden wakil presiden ini Pak Parji setuju enggak ini? Ya itu yang tidak ada, karena kalau saya baca konstitusi itu, sebenarnya kan konstitusi itu ideologinya gini. Konstitusi mengatakan calon tidak boleh langsung 2. Sebenarnya kalau kita baca konstitusi itu, ingin letter luck-nya itu ngomong begitu. Calon itu, istilahnya gini, calon itu nggak boleh hanya 2. Calon itu harus lebih dari 2. Kenapa demikian? Karena tahap 1 itu biarkan semua orang dari seluruh Indonesia ini menjadi calon. Itulah sebabnya sebaiknya semua partai politik punya calon. Karena kan partai politik ini pada dasarnya kan itu diwakili oleh 3 hal gitu. Pertama, ideologinya. Apa sih beda antara partai yang satu dengan partai yang lain? Pasti ada beda ide dong. Nggak mungkin dong kita milih partai sebenarnya nggak ada bedanya. Ini kan kita harus perdalam itu sebenarnya gitu loh. Dan perdebatan itulah yang harusnya semakin tajam. Makanya saya mengatakan dulu itu, kalau semakin tajam perdebatan di Republik ini, partai itu sebenarnya tinggal 2. Saya mengidentifikasi bangsa Indonesia bisa disederhanakan dari 3 partai di zaman Orde Baru dulu, bisa dijadikan 2. Apakah 2 kelompok itu? Pertama itu adalah kelompok konservatif. Yang kedua adalah kelompok liberal sekuler. Tapi ada problem. Orang Indonesia ini tidak berani menjadi liberal. Tidak berani juga menjadi sekuler. Jadi sekularisme di Indonesia ini sebenarnya lebih banyak merupakan clandestine. Karena itu dianggap against Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa terutama gitu loh. Tetapi kalau kita mau buka gitu ya, realitasnya ya memang kalau kita lihat orang itu kan kira-kira ini konservatif nih, ya kan sedikit-sedikit ngomong budaya, sedikit-sedikit ngomong agama. Ini yang kira-kira liberal, sekuler. Ini orang nggak peduli, yang penting ekonomi tumbuh, ya kan, yang penting makan, yang penting apa. Ini kan kira-kira sebelah sini gitu. Nah makanya dulu saya kan menggalang apa yang namanya Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat itu. Karena bayangan saya, partai politik juga nanti di parlemen, ketika dia masuk parlemen itu, jangan bawa nama partai politik, tapi bawa nama ideologimu gitu loh. Dan saya mengatakan, saya termasuk kelompok konservatif. Ayolah kelompok liberal itu berdebat dengan saya yang konservatif ini gitu loh. Karena nggak ada tuduhan negatif kepada kedua-duanya. Anda bangga dong jadi liberal, saya bangga jadi konservatif, ayo kita berdebat. Kira-kira begitu. Nah, rupanya itu tidak terjadi, karena itu kemudian partai begitu banyak, dan begitu masuk ke DPR pun juga banyak. Padahal harusnya tadi itu yang pertama, antara partai itu harus ada bedanya. Kalau mereka tidak menyebut diri satu-satu, paling tidak kelompok partai itu ada bedanya. Ini kelompok konservatif,
Dulu saya bilangnya itu koalisi merah putih, ini kelompok liberal sekuler namanya Indonesia Hebat gitu loh. Dulu saya membayangkan yang sebelah sini ini dipimpin oleh Gerindra gitu kan ya. Sebelah sini itu dipimpin oleh PDIP gitu. Karena Prabowo itu kan sebenarnya kan konservatif orangnya kan. Cara berpakaiannya ya konservatif sebenarnya gitu. Cara ngelola partainya konservatif. Ini partai soal ambang batas. Nah, 20%. jadi itu saya mau bahas yang kedua itu. Iya. Yang kedua ini kan partai mesti dibedakan oleh strukturnya. Heavy mana dia, ya kan? Massa atau ideologi. Nah, itu juga nanti akan nampak. Yang berbasis ideologi biasanya bertahan lama, yang berbasis massa biasanya naik turun fluktuatif. Tapi pada dasarnya dia harus dibedakan oleh kelompok mana ini yang menguasai ini jaringan ini. Ada yang dikuasai oleh buruh, ada yang dikuasai oleh white collar, blue collar dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu pemimpinnya. Nah, disinilah kita bicara capres. Harusnya setiap partai politik atau kelompok partai politik itu ada pikiran besar, yaitu orang besar yang mewakilinya. Makanya saya bayangkan waktu itu kalau mau diorganisir, kelompok konservatif bikin kalian konvensi. Bikin aja konvensi dengan cara kalian, partai-partai ngumpul dari sekarang, ya kan? Kalau mau misalnya dikumpulkan di situ siapa yang mau menggolongkan diri konservatif aja. Ya kan? Berdasarkan genealogi dari kelompok intelektual yang membesarkan partai itu. Nanti dia debat. Lahirlah satu calon dari kelompok konservatif dan lahir satu calon dari kelompok liberal. Berdebat ini nanti di ujung. Perdebatannya kita bikin panjang, keliling kampus mereka. Seluruh Indonesia. Nah, inilah yang menyebabkan sebenarnya ada kemungkinan tidak dua calon itu. Karena kalau partai itu nggak mau menyatu, seperti yang kita bayangkan tadi, ya mereka akan buat masing-masing. Nggak apa-apa. Sekarang kalau ada 10 partai misalnya, kalau mereka mau mengajukan 10 pasang calon, silahkan. Nanti ada orang NTB yang dapat, nanti ada orang Aceh yang dapat, ada orang Papua yang dapat, beradu pada putaran pertama, baru pada putaran kedua tinggal 2 orang. Inilah nanti ujungnya gitu loh. Sehingga di dalam Undang-Undang Dasar kan dikatakan seseorang itu disebut menang satu putaran apabila 50% plus 1 mayoritas ya pada putaran pertama dan rata-rata 20% di lebih dari 50% provinsi sebagai syarat elektoralnya gitu loh. Itu maunya konstitusi. Jadi threshold oleh konstitusi itu memang nggak ada, nggak boleh. Karena biarin orang Aceh ikut pilpres, orang Papua ikut pilpres, orang NTB, orang Lombok, orang Sumbawa ikut pilpres. Kenapa tidak? Kenapa ini calon kita ini, mohon maaf ini orang Jawa terus? Apa kita ini orang NTB ini bego semua, orang Indonesia Timur ini nggak ada yang sanggup? Paling nanti cuma jadi wakil nih orang-orang, otaknya nggak ada terang nih orang Timur kan? Peradabannya masih jauh kali. Karena sistemnya dibuat begitu. Kenapa harus orang Jawa? Nanti karena kan gini, ini ada disembunyikan nih nama. Ya ini dah, si ini aja. Wah itu jangan, itu kan luar Jawa, nanti dilawan sama calon Jawa kalah. Begitu ideologinya. Nah ini kan yang keliru sebenarnya, dan itu menentang kehendak dari konstitusi. Tapi kalau semua orang tarung di putaran pertama, begitu banyak orang, bisa jadi putaran pertama itu. Undang-undang pemilunya kan tidak seperti itu. Konstitusi begitu sebenarnya. Kalau saya melihat, undang-undang pemilu kan penukangan aja, ya kan, yang dibuat oleh orang-orang itu. Makanya nanti bayangkan saya ya, di putaran pertama di undang-undang pemilu ini kan yang ya harusnya itu kan yang dibatalkan itu. Cuman kan ya itu tadi lah. Kalau dugaan saya sih memang ini 2024 ini sudah dibajak juga. Pemilunya udah jelas siapa calonnya. Nah, kalau tidak salah, di rapat paripurna yang pimpin pengesahan undang-undang pemilu itu Pak Fahri. Bukan. Bukan ya? Ya. Siapa waktu itu? Kalau tidak salah 2. Saya disuruh walk out ketika saya memimpin pengesahan itu. Kan pengesahan itu kan tugas dari pimpinan adalah mengesahkan aspirasi dari anggota. Saya tidak setuju, tetapi saya mengikut secara etik tidak boleh keluar dari rapat sebab rapat itu dibatalkan. Orang menganggap sebaiknya saya keluar sehingga rapat itu nggak pernah ada. Menurut saya itu tidak etis. Tugas saya adalah mengadministrasi rapat, apapun keputusannya termasuk yang saya tidak suka, iya. Memang pilihannya cuma 2 kan, terima atau tidak, ya kan? Karena kalau bukan saya yang mimpin misalnya ya,
akan dipimpin oleh orang lain. Tapi kan tidak etis itu. Hanya karena saya nggak setuju dengan keputusannya, lalu saya boikot rapatnya, kan nggak boleh. Padahal saya lagi bertugas gitu. Kalau misalnya Pak Fahri keluar saja, enggak mau pimpin rapat, Ya, maka dia batal gitu kan? Enggak, akan dipimpin oleh orang lain. Nah, katanya tatipnya Enggak, akan dipimpin oleh orang lain. Minimal 2 pimpinan. Iya, nanti kan akan ada rapat lagi yang dipimpin oleh orang lain. Nah, suasana kebatinan... saya nggak mau meninggalkan rapat, hanya karena saya nggak setuju dengan kesimpulannya. Nggak etis lah kalau kayak begitu. Nah, akhirnya sekarang banyak juga yang gugat ke MK. Iya, nah itu dia. Jadi masalahnya adalah harusnya logika bahwa pada putaran pertama itu jangan-jangan yang menang tuh mereka yang berasal dari NTB dan mereka yang berasal dari Aceh misalnya kayak gitu, atau dari Papua. Yang lain tersisih. Maka dalam pemilu itu kita bisa menyaksikan orang luar Jawa menjadi presiden republik. Seperti dulu orang luar Jawa bisa menjadi perdana menteri. Syahrir, Natsir, Burhanuddin Harahap, dan seterusnya itu adalah perdana menteri kita yang berasal dari luar Jawa. Tapi kalau diatur kayak begini, ditukangin kayak begini, maka yang akan terjadi kemudian adalah, ya selalu begitu. Ini calonnya tinggal 2 loh. Kalau yang satu di luar Jawa kan nggak mungkin menang. Kan begitu logikanya kan. Akhirnya harus orang Jawa yang jadi presiden. Nah ini yang orang tidak baca sebagai satu persoalan di masa depan gitu. Makanya saya kan kemarin, ini nanti masuk ke tema lain ya tentang keinginan segelintir orang nih untuk memperpanjang masa jabatan presiden tuh. Mungkin nanti kita omongin soal itu. Tapi itu bersambung sebenarnya. Yaitu tentang merumuskan bagaimana sistem pemilu yang terbaik bagi Indonesia. Itu yang harus kita pikirkan agak dalam lah gitu. Nah, kira-kira sistem pemilu yang baik menurut Pak Fahri itu seperti apa? Pertama-tama, konstitusi itu menyadari bahwa Indonesia ini beragam, itu dulu. Indonesia itu menyadari bahwa republik ini terbentuk dari berserakannya budaya, ya, bahasa, latar belakang, ya, pulau-pulau yang begitu banyak, adat istiadat yang begitu banyak. Karena sejak awal itu disadari, maka kemudian yang terjadi adalah kita memang mendesain satu sistem yang agak rumit sebagai metode perwakilan kita. Nah, itulah yang harusnya semakin hari kita perbaiki. Ada orang yang menganggap bahwa rumitnya sistem perwakilan itu sebagai ancaman pada persatuan dan kesatuan. Tapi menurut saya itu orang malas ya. Karena harusnya rumitnya latar belakang masyarakat Indonesia itu memang harus diakomodir dalam sistem pemilu yang lebih kompleks. Gitu loh. Nah, itulah sebabnya harusnya kita terima itu. Pertama-tama misalnya, tren bahwa partai politik menginginkan mengontrol semua anggota partai, itu tren buruk. Karena seharusnya tren partai politik itu adalah membiarkan calon-calon yang maju dan yang dipilih oleh rakyat itu, biarkan aja itu adalah nama gitu. Jadi biarkan orang itu mengenal wakilnya sebagai wakilnya. Saya ingin tahu yang mewakili kabupaten saya ini siapa. Saya yang ingin mewakili, saya ingin tahu yang mewakili provinsi saya siapa. Kalau dia nggak dikontrol oleh partainya kan repot juga, dia lihat sendiri. Jadi ideologi kontrol inilah yang bermasalah sebenarnya. Karena sebenarnya ideologi kontrol itu adalah ideologi totaliter sebenarnya. Menganggap partai politik lah yang mengontrol anggota DPR, itu bermasalah sebetulnya. Wakil rakyat itu ya dikontrol oleh rakyat. Kenapa mesti partai politik yang orang bodoh-bodoh itu mesti ngontrol wakil rakyat ini gitu loh. Padahal belum tentu juga. Kalau misalnya dia main sendiri di luar kepentingan partainya, kan lembaganya punya etik. Sekarang ini kalau orang itu dipilih oleh rakyat, mana yang lebih penting, orang itu bertanggung jawab kepada rakyat atau kepada partai politik? Kepada rakyat. Kepada rakyat. Gitu. Makanya seharusnya kita mendorong sistem demokrasi kita. Makin lama orang bertanggung jawabnya kepada rakyat. Partai politik harus sadar dan memiliki kerendahan hati untuk hanya dipakai untuk mencalonkan. Dan hubungan dia dengan
para pejabat yang terpilih itu adalah hubungan ideologi, hubungan cita-cita, hubungan nilai. Bukan hubungan struktur lagi, apalagi struktur dianggap struktur kerja. Partai politik menyuruh anggota dewannya ngurus proyek. Partai politik mengurus pejabat eksekutif dari bupati, wali kota, gubernur sampai presiden untuk memberikan fasilitas lebih kepada partai politik itu berupa uang dan jabatan-jabatan yang ada struktur pemerintahan. Inilah yang nanti menyebabkan setiap pergantian presiden, semua tim sukses masuk menjadi pejabat-pejabat di lingkungan BUMN misalnya. Padahal BUMN kita memerlukan profesionalisme, rusaklah BUMN itu. Jadi sekali lagi, ini konstruksi berpikir demokratis ini yang di Indonesia ini memang kurang. Nah, kira-kira Partai Gelora ini bisa enggak memperlakukan kader-kadernya seperti itu? Nah, jangan-jangan nanti Partai Gelora sama aja dengan partai-partai yang lain, kontrol juga anggotanya gitu. Kita justru datang dengan platform baru, metode baru bahwa partai politik itu hanyalah event organizer bagi pejabat yang akan naik. Nggak boleh partai politik berpretensi menganggap mereka itu adalah peternakan, gitu loh. Yang menternak politisi yang disuruh merampok, suruh ngurus anggaran, suruh tekan pejabat, tekan sini, itu nggak boleh lagi. Itu bukan alur dari ideologi demokrasi di dalam membangun pejabat publik. Pejabat publik adalah orang yang dipilih dari rakyat dan dikontrol bertanggung jawab kepada rakyat. Ini keinginan pribadi atau pikiran pribadi Pak Fahri Hamzah atau memang waktu saya keinginan partai? Dulu saya pernah mendirikan partai yang saya akan anggap bisa melepaskan kadernya itu untuk disumbangkan kepada negara. Karena sering pimpinan-pimpinan memakai kata-kata, kami sumbangkan orang yang terbaik pada negara. Ternyata tidak. Itu kontrolnya justru makin ketat itu. Disuruh kerjanya. Itu saya tentang itu, cara berpikir seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya, partai politik harus sadar, fungsi partai politik itu adalah lembaga intelektual yang mempengaruhi orang-orang baik ya dalam tubuh bangsa itu untuk menjadi pejabat publik. Dan nanti ketika orang itu menjabat publik adalah dia secara etik pasti bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih dia. Sementara tugas kita apa? Nggak bisa disalahkan dong. Kita hanya mencalonkan. Ya kan, orang itu kalau salah di ruang publik, dia akan menghadapi hukum publik. Di DPR itu hukumannya keras. Ada 3 derajat hukuman kan? Ringan, sedang, dan berat. Dalam hukuman berat itu orang bisa dipecat sebagai anggota DPR. Ada sudah semuanya itu, etiknya itu sudah ada. Bahkan sekarang kan kita mau membuat court of ethic di luar court of law. Karena kita menganggap peradilan etika itu juga penting gitu. Bagaimana mengatur pejabat publik yang konflik kepentingan. Seperti di rezim ini kan konflik kepentingannya banyak banget itu kan. Ketua umum partai rata-rata anggota kabinet. Ketua umum partai nanti neken anggota DPR supaya nggak boleh ngeritik pemerintah. Karena dia adalah anggota kabinet. Ini rusak semua ini. Dalam peradilan etika harusnya orang-orang ini harus dibawa ke peradilan etika. Sebab mereka melakukan konflik of interest antara pejabat partai dengan pejabat partai politik, khususnya karena dia punya posisi struktural yang kemudian dianggap bisa mengontrol anggota dewan, memindahkan anggota dewan seenaknya, memecat anggota dewan seenaknya, itu harus dilawan. Saya bisa membuktikan bahwa saya bisa melawan partai politik yang memecat saya sehingga saya bisa menjadi anggota dewan tanpa partai politik. Dan menurut saya, itu masa depan demokrasi kita. Tapi pada akhirnya kan keluar dari partai politik itu. Oh ya, apa boleh buat kan kita memperjuangkan ide, ya kan? Kalau idenya udah nggak ada di sana, ya kita... Artinya realitas politik di Indonesia memang seperti itu, Pak Fahri. Ya realitas tuh, kan kalau kita nggak mau rubah kan, kita jadi korban. Saya nggak mau Pak Agus ya, jelek-jelek saya nih orang kampung nih. Saya nggak mau jadi korban kayak pejabat-pejabat sekarang. Ini kan korban semua nih. Dengan segala maaf, saya bisa katakan itu. Ini korban dari pelanggaran etika. Korban dari kaburnya fungsi legislatif. Korban dari tidak jelasnya mana yang pribadi, mana yang publik. Ini kan semua korban ini. Pejabat berbisnis, ya kan? Pejabat merangkap jabatan seenaknya, ya kan? Main sana, main sini. Ini kan berat sebenarnya ini. Saya nggak mau jadi bagian dari ini.